Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah, Bapak Irham MAPD, dan kawan-kawanku yang sama-sama saya banggakan. Baik, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran di King Khalid University. Nah, pada pertemuan ini sebagai UAS mata kuliah pembelajaran agama Islam yang diampu oleh Pak Irham. Baik, sebelum memasuki strategi pembelajaran di King Khalid University, kampus ini terletak di Abha, Arab Saudi. Ya, terus kemudian pada universitas ini terdiri dari beberapa fakultas yang didirikan pada tahun 1998 Masehi. Didirikan oleh putra mahkota Raja Saud, King Saud. Nah, terus jarak dari kota Abha ini ke Riyadh itu 946 km dan juga 1009 km dari Madinah dan 599 km dari Jeddah. Nah, visi misi dari Universitas King Khalid ini adalah untuk memajukan pendidikan terbaik di 200 universitas di Indonesia, pendidikan terbaik, dan juga misinya itu untuk menyediakan lingkungan akademik supaya pengajaran dan kondusif, pembelajarannya juga kondusif dan berkontribusi sosial melalui sumber daya manusia. Baik, adapun prinsip universitas ini adalah kejujuran, komitmen, menghormati, keunggulan, inovasi, transparansi. Nah, kemudian tujuan universitas ini adalah banyak sekali diantaranya untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, di mana pada tahun 2030 Arab Saudi sudah menata masa depan yang lebih jauh. Dan adapun fakultas-fakultas yang ada di King Khalid University ini adalah ada fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas teknik, terus kemudian ada fakultas bahasa, fakultas manajemen, dan juga banyak sekali program pendidikannya seperti fakultas komputer, fakultas bisnis, fakultas teknik, nah, dan juga fakultas ilmu kesehatan terapan, fakultas kedokteran juga ada. Terus kemudian ada fakultas humaniora, fakultas bahasa, fakultas pendidikan, dan fakultas syariah atau usuluddin. Nah, di sini sudah didesain betul mahasiswanya, ada yang sarjana dan ada juga yang doktoral. Jadi universitas ini sudah sangat maju walaupun didirikan tahun 1998 dengan beberapa tenaga pendidik yang ideal. Kemudian metode yang diajarkan di Universitas King Khalid ini. Nah, pada slide ini saya akan memaparkan beberapa metode dan strategi yang dipaparkan oleh yang diajarkan oleh di King University. Apa saja itu? Di antaranya adalah metode ceramah, metode demonstrasi dan simulasi, dan metode diskusi atau tanya jawab. Nah, baik, kita kupas secara satu-satu. Metode-metode yang diajarkan pada Universitas King Khalid ini sama halnya dengan metode yang diajarkan pada umumnya universitas atau kampus yang terletak di negara Barat atau Eropa, dan juga di Asia seperti Indonesia juga hampir sama. Namun bedanya pada metode ceramah ini di Arab Saudi ini sangat ditekankan sekali, jadi sangat dominan dibandingkan metode-metode yang lain, di mana metode demonstrasi dan metode simulasi ini hanya ditekankan pada mahasiswa fakultas teknik atau fakultas kedokteran yang sifatnya itu terapan. Sedangkan yang fakultas agama, yang syariah, yang usuluddin itu
sangat dominan menggunakan metode ceramah atau diskusi tanya jawab, sehingga pembelajaran yang di output dari pembelajaran universitas ini dari berbagai fakultas itu berbeda-beda dengan gaya, macam, metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berbeda-beda juga. Baik, pada strategi yang dibawakan ini adalah dengan mencapai tujuan-tujuan yang sudah diarahkan, yang sudah ditetapkan. Dengan apa? Dengan alat-alat digital dan juga sarana prasarana yang memadai, seperti power director, dan juga sound system, dan juga beberapa alat peraga lainnya. Nah, selanjutnya ini kelebihan saya menganalisis kelebihan strategi pembelajaran di Universitas King Khalid Arab Saudi. Nah, banyak sekali beberapa kelebihan itu, diantaranya strategi atau metode yang diterapkan oleh dosen Universitas King Khalid ini sangatlah berkompeten dan juga efektif dalam pembelajaran, di mana pembelajaran ini didukung oleh sarana dan prasarana kampus, sehingga para murid yang sedang belajar di sini sangat nyaman karena difasilitasi oleh kampus. Baik. Kemudian lahirnya kampus ini banyak sekali dampak besar. Ya, jadi kelebihan dari belajar di sini, belajar dengan metode-metode dan strategi yang disajikan di kampus Universitas King Khalid itu banyak sekali dampak yang dilahirkan, dampak yang muncul dari lulusan-lulusan mahasiswa, sehingga universitas ini banyak sekali diminati, khususnya di kalangan luar. Universitas ini banyak sekali menerima mahasiswa asing, seperti di Indonesia juga ada banyak belajar di situ, dan juga berkiprah di bidang teknologi dan juga di pendidikan Islamnya itu sangat tinggi, sehingga antara saintis dan agamis itu seimbang outputnya. Jadi masyarakat sangat mempercayai, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian proses pembelajarannya ini didukung oleh pemerintah atau didukung oleh kerajaan, di mana setiap mahasiswa yang pintar, yang mendapatkan nilai bagus, itu diberikan beasiswa full, di mana beasiswa ini dimanfaatkan oleh mahasiswa yang pintar, yang cerdas, sehingga sangat efektif dan efisien, dan motivasi belajarnya sangat tinggi bagi mahasiswa yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga kegiatan pembelajaran antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa itu sangat tinggi, motivasinya untuk meraih prestasi. Nah, terus kemudian lanjut pada kekurangan dari strategi pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya ada kekurangan dari strategi pembelajaran di Universitas King Khalid. Nah, ada beberapa yang saya analisis, hasilnya mengemukakan bahwasanya ada 3 kekurangan ya yang saya analisis dari Universitas King Khalid ini dari beberapa sumber. Yaitu yang pertama, guru hanya menjadi panduan utama pada mahasiswa usuluddin, syariah, dan agama, sehingga mahasiswa di universitas yang berbasis fakultas agama atau usuluddin itu teknik belajarnya sangat kental sekali dengan behaviorisme, di mana seorang guru itu ya menjadi pusatnya ilmu dan juga pusatnya pengetahuan yang akan diberikan kepada mahasiswi. Jadi tidak identik dengan metode demonstrasi atau simulasi yang diterapkan secara merata.
Yang diterapkan itu hanyalah fakultas kedokteran, fakultas sains yang berbasis sains saja. Sedangkan yang agamis itu mayoritas dominannya menggunakan teori behaviorisme, paradigma behaviorisme. Ya. Terus kemudian pada fakultas agama Islam ini khususnya itu mahasiswanya fokus pada dosen. Tadi yang sudah saya jelaskan itu dia menggunakan paradigmanya behaviorisme. Sedangkan di universitas yang berbasis fakultas sains itu menggunakan paradigma kognitivistik dan konstruktivistik. Nah, jadi diskusi-diskusi itu tuh jarang sekali dilakukan pada fakultas agama atau fakultas usuluddin. Selebihnya sering digunakan dengan metode-metode kognitivistik dan konstruktivistik itu pada fakultas sains saja, ilmu terapan atau kedokteran. Itu saja kekurangan, tidak merata menggunakan metode-metode pelajaran dan strategi pembelajarannya. Kemudian seandainya nih dimasukkan ke dalam pembelajaran PAI, menurut hemat saya ini sangat bisa sekali diadopsi pembelajaran di King Khalid University. Ini sangat cocok untuk pembelajaran PAI yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena metode-metode tersebut sangatlah relevan terhadap pendidikan Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya itu menggunakan metode ceramah dan metode simulasi dan juga metode demonstrasi dan juga metode diskusi. Ini sangat relevan sekali dengan pembelajaran PAI, karena pada umumnya Timur Tengah itu adalah tempat lahirnya di mana Islam itu diutus, apalagi Arab Saudi. Jadi sangat kental sekali, jadi sangat cocok untuk pembelajaran PAI di Indonesia. Kemudian saya mengambil sumber-sumber rujukan dari berbagai sumber ya, dari berbagai jurnal internasional dan jurnal nasional. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.